Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Azril, jurnalis NRB TV. Kali ini saya kedatangan tamu, tentunya dengan latar belakang yang cukup panjang ya, sebagai seorang sutradara yang kali ini Mas yang satu ini comeback lagi untuk menggarap sebuah film layar lebar yang tadinya dia juga sudah katakanlah hilang gitu ya, hampir beberapa tahun. Tapi lebih jelasnya kita kenalan dulu dengan Mas Nanang Istiabudi. Silakan Mas, diperkenalkan nama apa, profesinya, silakan. Saya Nanang Istiabudi, profesinya sebagai sutradara film. Kalau sekitar 19 tahun yang lalu ya, mungkin saya masih ingat sekali para jurnalis itu menjuluki saya sebagai sutradara muda berbakat. Nah, saya kira sampai sekarang juga alangkah baiknya kalau disebut sutradara muda berbakat. Jadi memang menolak tua. Ya, profesi saya sebagai pembuat film dari mulai 2005 ya. 2005 saya udah produksi film, waktu itu judulnya Detik Terakhir. Itu film pertama. Film panjang pertama. Ya. Kemudian 2007 saya bikin film Terowongan Casablanca. Kemudian 2009 saya bikin film Kereta Setan Manggarai. Ya, kemudian 2010 saya bikin film Bidadari Jakarta. Nah, 2013 mentok terakhir itu saya bikin film Merry Go Round. Saya menghilang untuk dunia film ya, film bioskop ya gitu. Film layar lebar itu setelah selesai mengerjakan film Merry Go Round. Nah, di situ ya barangkali kan seorang seniman film itu ada kadang-kadang ada punya rasa yang kurang nyaman terhadap apa yang sudah dia kerjakan gitu. Ya, kurang nyaman ngelihat situasi dari produksi film itu sendiri, sehingga ada turun naiknya. Ya saya istilahnya agak istirahat di dunia film layar lebar, tapi tetap saya mengerjakan, saya masuk di proses dunia film televisi gitu. Ada sesuatu yang mungkin mengganjal ya sebagai seorang seniman film pada saat itu, karena saya punya latar belakang pembuat film secara independen pada saat itu. Jadi sebelum mengerjakan film-film panjang, saya mengerjakan film-film pendek gitu. Setelah selesai kuliah, saya masih konsisten di film-film pendek, film yang berdurasi pendek, tapi film cerita. Nah di situ ya alhamdulillah ada beberapa karya film pendek yang saya buat, dan saya ikut sertakan di dalam festival film dan menang di beberapa festival film internasional gitu. Nah karena latar belakang film secara indie itu, sehingga ketika masuk ke industri film layar lebar awalnya sih oke-oke aja, tapi ketika ada satu ganjelan ya yang kira-kira prosesnya kenapa bisa seperti ini, kenapa tidak seperti yang kita inginkan, akhirnya saya agak rehat di dunia film layar lebar gitu. Cukup lama, 10 tahunan lebih lah gitu dari. Saya kira tadinya saya berpikir tidak akan hilang karena saya masih tetap syuting gitu. Karena selama 10 tahun saya mengerjakan film televisi gitu. Ya, film televisi mungkin udah ribuan judul ya film televisi yang saya kerjakan. Saya kira saya berpikirnya waktu itu ya nggak apa-apa lah, karena saya juga harus tahu dunia pertelevisian gitu dan dunia film televisi gitu. Jadi saya masuk ke wilayah itu. Saya berpikir pada saat itu ya
saya tetap berkreasi, saya tetap membuat sesuatu bidang audiovisual. Cuman formatnya aja di televisi. Gitu. Medianya aja di televisi. Tapi tetap ada kamera, ada penata, ada artis artnya, ada pemainnya, ada senarionya, ya kan? Ada ada setnya. Gitu. Jadi saya berpikiran masih ya hitung-hitung belajar dan dibayar lah gitu pada saat itu. Jadi saya masih tetap berpikiran saya masih masih ada hadir di bidang film walaupun formatnya di televisi gitu. Pasti sangat berbeda. Ini kembali jawaban saya sekitar 20 tahun yang lalu lah, ini jawaban saya, ini sangat berbeda film dan televisi. Karena apa? Karena di film itu semuanya harus memiliki nilai lebih, dan lebih. Gitu. Berbeda dengan film televisi. Gitu. Satu contoh aja yang saya bilang kenapa itu lebih. Ketika kita mau nonton film, itu kan kita harus janjian dulu. Film bioskop ya. Kita harus janjian dulu sama teman. Ayo kita nonton yuk. Oke, ayo ada berapa orang? 5 orang. Nah ketika udah janjian 5 orang, oke, mau naik apa kita ke gedung bioskopnya? Gitu. Ada naik taksi, ada taksi online, ada naik ojek segala macam. Artinya kan perlu ongkos. Nah ketika sampai gedung bioskop, ya, kita harus ngantri kan. Walaupun sebenarnya ada sekarang bisa beli secara online, tapi tetap aja ngantri. Nah ketika ngantri selesai kita kan harus bayar tiketnya. Nah ketika sudah harus bayar tiketnya untuk masuk ke gedung bioskopnya kan kita minimal ditawarin, ayo mau beli minum apa, makan apa, ngeluarin uang juga, ya kan? Beli tiket keluar uang, beli makanan ringan keluar uang. Nah ketika kita sudah duduk di dalam gedung bioskop, nah itu artinya karya film itu nilainya lebih itu harus disajikan yang lebih, yang spektakuler, yang luar biasa. Karena betapa besar pengorbanan seseorang untuk nonton film yang kita buat. Nah, itu perbedaannya. Itu yang membedakan dengan televisi. Kalau televisi kan kita mungkin sambil tiduran datang filmnya. Karena nontonnya di televisi, tinggal ganti channel doang. Sambil makan, sambil ngobrol, ada filmnya. Artinya kan satu dengan pengorbanan yang luar biasa untuk menyaksikan sebuah karya film, satu dengan suguhan yang kita memang dalam kondisi yang lebih santai. Nah ini yang membedakan yang sangat yang harus membedakan yang signifikan bedanya, gitu. Perbedaan yang luar biasa untuk film dan televisi. Ini yang saya rasakan. Makanya ketika mengerjakan film itu semua energi, semua kreativitas, semua kekuatan nilai-nilai kesenian kita itu semuanya dicurahkan gitu. Totalitasnya gitu istilahnya gitu. Nah beda dengan film televisi gitu. Yang film televisi kan kita harus mengikuti aturan. Ketika dari film saya mengerjakan FTV itu pasti ada sentuhan-sentuhan filmnya. Bahkan pernah satu kejadian misalnya ada adegan di dalam mobil VW Kodok gitu, adegan pelecehan, adegan pemerkosaan di dalam VW Kodok itu, pelecehan gitu di suasana hujan. Nah kan tanpa saya sadari saya mengeluarkan energi film saya di film televisi. Nah begitu produser yang ngelihat, wah ini Mas Nanang mau bikin film dewasa ini atau film apa gitu. Artinya kan seluruh orang-orang yang ada di post production, editor melihat itu adegannya tidak seperti layaknya yang ada di dalam televisi yang tidak boleh. Tapi kan secara spontan sebagai pembuat film itu kan keluar dengan sendirinya. Nah, tapi dengan perjalanan waktu akhirnya
ya saya jadi bisa mengikuti pola televisi, ritme televisi yang dikatakan tanda kutip itu. Tapi ya sudahlah, karena yang namanya kesenian itu kan semuanya harus kita rasakan dan harus kita jalani dengan ikhlas, dengan jujur, ya kan? Untuk menjadi sebuah karya, apa itu film layar lebar, apa itu film televisi yang sama, yang mempunyai nilai yang sama, itu adalah kejujurannya gitu. Eh, Sebenarnya beberapa karya saya kemarin itu yang dulu ya, ketika saya bikin film Detik Terakhir itu kan drama genrenya, yang tentang lesbian dan narkoba. Kemudian eh, saya dikasih kesempatan lagi untuk bikin film Terowongan Casablanca, artinya genre horor gitu loh. Eh, ya sebagai pencipta seni, sebagai pembuat karya film, ya saya harus bisa melakukan genre apapun. Pada saat itu berpikirnya seperti itu. Jadi saya kerjakanlah satu film yang memang apa benar-benar mencurahkan kekaryaan yang bergenre drama itu, memang benar-benar dihadirkan sebagai film eh, cerita drama yang penuh dengan problematik dan penuh dengan kritikan dan penuh dengan masyarakat ya. ya masyarakat, ya yang dekat dengan masyarakat. Kemudian eh, apa penuh dengan tuntunan gitu. Jadi pesan yang disampaikan juga lebih ini ya, lebih kental, lebih mengena gitu. Lebih di masyarakatnya untuk yang Detik Terakhir. Kemudian untuk yang Casablanca itu juga ada pesan moralnya juga gitu. Tapi di situ pendekatannya lebih kepada hiburan, sebagai film yang hiburan. Makanya pada saat itu filmnya banyak ditonton orang. Kategorinya untuk Casablanca kan box office pada saat itu, box office ya pada saat itu. Nah, di zamannya kesulitannya mungkin ketika satu genre drama, satu genre horor, yang perpindahan seperti ini, ya mungkin lebih kepada, kalau drama itu kan lebih kita mencoba sebagai sutradara yang serius gitu. Tapi bukan berarti horor tidak dikerjakan secara serius, tapi serius. Tapi lebih intensitasnya, dicurahkannya itu lebih lebih memaksa energi kita lebih banyak dikerahkan untuk film drama sejenis Detik Terakhir itu. Nah, di film horor serius juga gitu. Tapi mungkin nafasnya kalau di Detik Terakhir mungkin lebih terengah-engah ya gitu. Tapi kalau di horor kita ada sedikit tarik nafasnya, ada rongga yang agak terbuka, agak bisa kita bernafas itu. Kegelisahan saya aja kembali lagi gitu, karena saya sudah terlalu lama bermain di televisi, terus kegelisahan saya untuk ikut nimbrung bagian dari masyarakat film Indonesia, masyarakat pembuat film Indonesia. Jadi kegelisahan itu makanya saya coba untuk masuk lagi ke dunia film layar lebar. Nah, saya tahu sih konsekuensinya di era sekarang ini dengan dengan banyaknya sutradara-sutradara yang bermunculan, yang kreatif, yang luar biasa, ya dengan cerita-cerita yang dihadirkan juga bervariasi dan teknologinya juga sangat luar, yang mumpuni lah sekarang ini untuk tontonan sebuah film. Jadi saya merasa tertantang juga untuk ambil bagian untuk memproduksi sebuah film. Nah, kebetulan di sekarang ini, waktu sekarang ini, film horor masih merajai tangga-tangga atas untuk penonton film. Makanya
Masih digemari lah ya. Ya masih digemarin untuk penontonnya lebih banyak lah gitu. Nah ini yang karena kegelisahan itulah saya ikut nimbrung di di kancah, kembali lagi balik lagi ke kancah dunia perfilman. Kira enggak ini karena ini saya berpacu dengan ini juga dengan waktu untuk bisa menghadirkan sebuah karya film horor yang masuk ke dalam kategori pembuat-pembuat film horor yang sekarang ini. Jadi saya mengikuti era ini sekarang gitu. Itu yang saya kira tidak membuang tidak lama lah waktunya gitu karena Untuk bisa kembali belajar dan terus belajar. ya gitu karena ya itu tadi saya sudah berserahkan diri lah untuk bisa menjadi seorang sutradara film lagi saat ini, bisa diterima di masyarakat penonton filmnya karena ini saya yakin betul ini bukan gaya-gaya film horor saya yang kemarin-kemarin itu, ini gaya saya yang terbaru. Ya, gaya saya terbaru. Ada unsur-unsur kebaruan apa aja di situ? Oh ya, Dimunculkan. yang pasti akan sangat berbeda dengan film-film horor yang sekarang ini yang ada gitu. Karena lebih kepada pendekatan storytelling saya gitu. Kita bisa melihat film-film horor yang penuh dengan jump scare yang Aneh juga jam sekarang. ya yang penempatannya mungkin kurang tepat gitu. Kemudian mereka hanya memikirkan bagaimana kejutan-kejutan, bagaimana darah-darah dimunculkan gitu. Yang sekarang-sekarang ini bukannya tidak bagus. Saya apresiasi lah buat kawan-kawan sutradara itu gitu. Ya kan saya senang melihat itu kan gitu. Cuma kembali lagi kan saya hadir harus dengan sesuatu yang baru gitu. Dengan sesuatu yang baru yang mungkin bisa jadi tontonan alternatif buat para penonton film Indonesia, khususnya penonton film horor. Kalau teknologi saya tetap pakai, misalnya efek dari CGI tetap dipakai gitu. Karena biar bagaimanapun film kan tidak lepas dari teknologi yang namanya sinematografi itu. Ya, kalau secara teknis gitu, itu pasti dipakai itu. Tapi yang menarik adalah mungkin dari segi ceritanya gitu. Nah, ketika saya di era sekarang ini, ya sedikit banyaknya juga saya harus tahu, gitu, jualan market film yang akan saya hadirkan gitu. Walaupun di sekarang ini posisi saya sebenarnya tidak jadi produser ya, masih director, tapi di in-house di perusahaan yang baru ini saya mencoba untuk memberikan kontribusi karena ada 2 film yang mau tayang itu kontribusi untuk promosi marketingnya gitu. Nah di sini sangat berbeda dari zaman yang dulu itu, zaman sekitar 2010 sampai sekarang mungkin 14 tahun yang lalu ya, 14 tahun yang lalu. Sekarang ini lebih kepada penjualan marketingnya di sosial media. Ya, Seperti apa tuh? ya misalnya sekarang kan sosial media itu udah banyak ya, dari TikTok, dari Instagram, dari Twitter, dari YouTube, dan ya kita tahu sendirilah bahwa masyarakat kita baik itu di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya itu tidak lepas dari handphone gitu. Jadi mungkin lebih banyak di media sosial itu dan lebih banyak orang-orang melihatnya secara bebas kan gitu. Untuk ketika dia klik di handphone dia bisa tahu film mana aja yang sedang tayang dan film mana aja yang reviewnya bagus dan lain sebagainya gitu. Nah di sosial media juga kan ada sekarang ini kan udah banyak nih ya kayak ini seperti ini podcast
ya kan. Kemudian ada yang bisa mereview film yang sedang tayang. Kemudian ada memakai influencer, ya kan, endorser atau ya kadang-kadang juga kita bisa pakai buzzer juga. Promosi film itu kan ada bagiannya tersendiri juga gitu. Maksudnya dia berdiri sendiri juga gitu. Nah, kadang-kadang mereka udah bikin rancangan cost-nya. Nah, tapi kadang-kadang produsernya juga kan tidak ada uang sebanyak itu. Makanya si promotion itu kan bertanya sama produsernya ada biaya uang berapa untuk bisa menargetkan film ini bisa ditonton, maunya ditonton seberapa banyak, 500.000, 1 juta, 2 juta atau 3 juta. Nah dari situ mereka ketika mendapat jawaban dari produser, nah baru mereka bisa merange itu, bisa bekerja untuk melakukan ya manuver melakukan melakukan strategi marketingnya kan. Untuk saat ini dia bikin film, dia harus tahu kan penontonnya siapa. Menurut saya yang paling penting adalah pembuat film itu kan menyampaikan sesuatu, menyampaikan pesan, gagasan, pesan dari film itu apa. Nah, ketika pesan itu sampai kepada penontonnya sebanyak-banyaknya, artinya sutradara itu kan berhasil di dalam penggarapan film itu, dalam menyampaikan film itu. Nah, ketika penontonnya sebanyak-banyaknya, itu kan udah kategori orang membeli tiket, orang menonton film itu, karena pesan itu kan harus sampai ke banyak orang. Nah, ini bahasa sutradara aja ini gitu. Artinya kan itu dia sebenarnya sudah menjual menjual film itu tanpa disadari secara komersil. Nah, dia kan juga harus tahu itu. Nah, kalau enggak, buat apa saya bikin film cuma ditonton 1000-10.000 orang gitu. Artinya kan pesan yang saya mau sampaikan kan tidak sampai ke banyak orang. Nah, itu kan sebuah kegagalan sebenarnya gitu. Nah, maunya pembuat film kan pesan yang mau disampaikan dalam film itu kan harus sebanyak-banyaknya orang melihat itu dan sebanyak-banyaknya orang memahami isi film itu gitu. Tahu tentang film itu.